Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk mendengarkan kisah-kisah yang insya Allah akan menjadi inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Hakim. Oke guys, alhamdulillah pada malam kali ini saya kedatangan seorang yang udah hampir 6 tahun gak pernah datang lagi ke sini. Dia namanya itu kalau gak salah Ripali ya, Kang Ripali ya. Ya. Ripali apa sih namanya? Rifali Hafid Hidayatullah. Ripali Hafid Hidayatullah. Oke, boleh jamungi Kang. Oke, aduh. Udah 6 tahun itu seneng banget karena semenjak dia kerja kata mau daftar ya. Daftar. Oh daftar polisi dulu. Daftar polisi dulu, Ya. tapi semenjak itu emang susah banget. Dan ya akhirnya, tapi tetap sih untuk komunikasi di WhatsApp tetap jalan ya. Ya. Mengadakan acara buka bersama dan sebagainya, tapi untuk ketemu itu susah banget sama dia. Oke, tapi sebelum dia mau menceritakan kisah yang jadi pengetahuannya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, Hari Pali sehat? Alhamdulillah. Kemana aja sih selama ini? Sibuk ngurusin istri, sibuk kerja, Ngurusin istri diurusin kayak gimana maksudnya? Ya, Bentar, gimana sih maksudnya? cari nafkah, kerja apa intinya? Sibuk kerja. Jadi bukan ngurusin Ya. ya. Kalau ngurusin kan nyangkanya tuh dimandiin. Kayak gitu. Oke. Ya, Aduh. alhamdulillah berarti Kang Ripali berarti seorang suami yang benar-benar bertanggung jawab ya. Karena harus bagaimana juga harus Ya. menafkahi istrinya. Kewajiban. Kewajibannya wah itu amazing banget, and I like it. Oke. Kerja sekarang di mana? Di Katek, di pabrik Katek. Oh, di pabrik itu ya, nanti akan diservis sama saya. Oke. Dan sekarang gimana kerjanya? Masih? Udah enggak? Kenapa? Keluarin, Kemarin kapan? dikeluarin. Oh, dikeluarin? Secara dipaksa atau gimana? Enggak sih, memang sebenarnya itu kesalahan saya. Jadi niat baik itu belum tentu benar, tapi niat benar pasti baik. Niat baik kadang orang menerimanya beda. Kalau menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang baik juga. Tapi niat benar pasti, insya Allah pasti baik. Kenapa emang kamu ngelakuin apa sih? Kamu nolong seorang? Ya, nolong seorang teman kerja. Dia nggak masuk karena bilangnya sakit. Terus nyuruh, kan di pabrik KHT kalau karyawan yang baru absennya bukan di scan sidik jari atau muka, pakai ketokan. Jadi kalau ketokan kan bisa aja siapa aja yang ngetokin gitu kan. Nah pas hari itu teh dia nggak masuk kerja karena bilang sakit. Cuman kalau misal kan dia di pabrik sekarang, pabrik memang lagi down. Ya. Hampir 90% pabrik di Majalaya lagi down. Terutama di Katek tempat kerja Abi gitu Pak, tempat kerja saya sendiri. Nah waktu itu dia diliburin 2 hari, jadi libur gilir. Liburin 2 hari, udah libur 2 hari dia bilang sakit. Tapi kalau misal enggak saya bantuin, dia berarti kan liburnya jadi 3 hari. Bayaran kan harian. Ya harian, bayaran 2 minggu sekali. Kalau misal dipotong semuanya berarti di 2 minggu 4 hari nggak masuk karena libur gilir. Yang 1 hari libur sakit. Ya. Nah, dia minta tolong Ketokin ketokin gitu. absennya. Memang
salah. Salah kan? Memang salah. Karena kamu mencoba menghadirkan sesuatu yang nggak Ya, ada berarti. memang salah, cuman ya kata saya tadi Pak, niat baik belum tentu benar. Jadi Iya. Jadi saya niat baik ngetokin absennya biar jadi nggak sehari itu dia nggak kepotong bayarannya, gajinya. Berarti ada orang lain dong yang ngelaporin berarti. Kalau itu kelihatannya ketemunya sama di absensi Pak. Jadi masuk nih, saya masuk jam 6 pagi misal 06:03. Dia sama 06:03. Terus istirahat kan, memang orangnya memang nggak ada di pabrik. Tapi kan pas istirahat karena diketokin sama saya, jadi pas istirahat, saya istirahat keluar jam 11. Ketokan dia sama jam 11. Masuk istirahat jam 12. Dia sama masuk jam 12. Pas pulang juga sama jam 2 kan, kalau masuk pagi jam 6, pulang jam 2. Nah, jadi ketemunya kan dia bilang ke atasan izin, tapi pas di absenan kan ada. Nah, saya juga nggak tahu kalau Manor udah bilang sama atasannya bahwa teman saya ini nggak masuk karena sakit. Berarti kan di perusahaan mah taunya dia izin sakit, Iya. tapi diketokan hadir. Nah, saya nggak tahu dia izin ke atasannya. Kalau dia tahu, saya tahu dia izin ke atasannya, saya juga kan ngetokin teh percuma gitu kan. Iya. Nah, saya nggak tahu gitu. Jadi ketahuannya di situ. Nanyain orang kantor ke manornya, ini si A izin tapi diketokan masuk. Otomatis manor harus cari tahu siapa yang ngetokinnya. Karena kalau misalnya nggak dicari, dia yang kena, dia yang dipecat. Nah, dia cari tahu, langsung nanyain ke saya. Karena ketokannya yang persis sama dia, saya, dan memang saya yang melakukannya gitu Pak. Nah, di situ memang fatal kalau misalkan saya belum diangkat jadi karyawan, masih kalau disebut training masih training. Kalau misal karyawan yang udah diangkat jadi karyawan di pabrik itu, kesalahan kayak gitu langsung SP3. Nggak ada SP1, SP2. Apalagi saya. Oke. Minum dulu biar tenang. Siap. Ini kopi hitam namanya. Apalagi saya gitu kan yang masih training gitu. Nah, sebenarnya saya teh jadi di hati teh jadi apa? Menggelut. Kamu marah gak sama teman kamu? Memang kalau ditanya marah ya ada marah. Kamu tuh gak benar sih. Kalian bilang tolong. Ya. bantuin. Kenapa kamu bilang? Tapi saya nggak nyalahin, nggak nanyain itu gitu. Soalnya memang pas disuruh memang saya juga langsung mau gitu karena niat baik nolongin. Tapi kan balik lagi niat baik Terus benar. tapi kan? dia teman kamu tahu bahwa kamu itu dikeluarkan? Tahu kan, dia juga sama dikeluarin. Oh gitu? Iya. Sama, dia juga masih masa training, cuman udah lama, udah 1 tahun setengah. Kalau saya baru 4 bulan kan, 4 mau maju 5 gitu. Terus gimana dong? Gak berarti di antara jadi dua-duanya dikeluarin. Ya, jadi dan setelah mereka setelah kalian dikeluarkan, pembicaraan yang pertama itu apa? Memang sebelumnya kalau Sunda lamun aya naon urang tanggung jawab kata dia. Jadi saya juga pas diomongin kayak gitu ya teu naon itulah, kata kalau bahasa Sundanya ya, teu naon lah gitu, nggak apa-apa karena dia mau tanggung jawab kalau saya ada apa-apa, karena dia yang nyuruh kan. Soalnya saya di pabrik belum pernah ada masalah gitu dari awal masuk sampai kemarin. Cuman itu doang gitu. Tapi pas orang perusahaan tahu ya aturan memang aturan gitu. Jadi kalau tambah kan ketokan itu nyambungnya ke gaji. Perusahaan paling sensitif tentang uang
bisa dibilang itu teh sebenarnya mah korupsi waktu gitu. Jadi maksud korupsi waktu teh dia nggak kerja, dia nggak ngeluarin tenaga, tapi dibayar kan. Tapi karena dia sakit, saya jadi. Kenapa sih kamu mau baca bantuin? Kan jelas-jelas kan kata kamu kan itu kan salah. Iya. Tapi kenapa kamu harus bantuin? Ya karena kata saya juga tadi hati saya tuh jadi apa ya? Jadi. Atau kamu terpaksa karena dia itu lebih lama gitu? Masuknya. Nah itu ada juga karena dia senior saya ngehargain meskipun belum diangkat jadi karyawan, sama dudukannya sama saya gitu, jabatannya sama saya. Cuman karena dia lebih lama, saya anggapnya dia senior saya meskipun dia kalau menurutkan umur dia di bawah saya. Tapi karena dia lebih lama, ya saya tidak mau ya menghargai dengan menyebut dia senior saya gitu. Siapa tuh minum lagi, boy? Dari situ saya dipanggil, bahan dipanggilnya saya ngetokin hari Sabtu, hari Senin dipanggil ke pabrik. Tapi dipanggil satu persatu gitu, nggak langsung bareng. Dipanggil teman saya dulu. Pas masih hari Senin, dia dipanggil siang, saya sore. Nah pas ketemu di pabrik, dia bilangnya gini, kalau perusahaan nanyain kamu tentang ketokan, bilang inisiatif karena kasihan. Nah saya tuh di situ kalau gitu otomatis saya juga memang salah kalau dia kalau ditilainya sama pabrik lah gitu, meskipun memang itu niat baik gitu. Nah oke, bentar. Iya berarti kan memang meskipun niat kamu baik untuk menolong seseorang, tapi kalau dasarnya kita salah kan? Ya memang berarti salah. Oke. Karena dulu juga jangankan niat kamu baik dengan dasar yang salah, bahkan dengan dasar yang benar juga kamu melakukan suatu kebaikan belum tentu diterjemahkan baik pula oleh orang-orang yang melihat. Ya, Pak. Dulu juga ada sih sempat teman saya mau melaksanakan sholat isya setengah 12 lebih atau jam 12 kurang mau ke masjid, tiba-tiba temannya melarang jangan ke masjid, jangan di masjid. Itu di daerah perkomprekan sih, tapi dia tetap mau ke masjid. Ternyata kan nyangka orang-orang yang meronda nyangkanya tuh dia tuh mau mencuri kotak amal. Padahal dia tuh jelas-jelas melaksanakan sholat isya. Dengan dasar baik pula, melakukan yang baik belum tentu dinilai baik pula oleh orang-orang yang melihat ya. Oke. Nah sekarang setelah kamu resign, bukan resignnya udah selesai gitu ya. Apa yang kamu pikirkan untuk kedepannya? Belum Pak, masih stuck teh karena saya udah punya istri, lagi hamil kan sekarang Pak. Alhamdulillah. Sama ya. Berapa bulan? 4. Halo. Baru ngabarin, baru bilang kan. Udah 4 bulan. Itu dijaga tuh. Nah, itu juga dijaga, bukan hanya menjaga makanannya saja sebenarnya, tapi pemikirannya juga hati-hati. Jangan sampai dia tuh stres mikirin tentang suami kayak gitu aja. Ada gambar nggak untuk kedepannya, kira-kira aku mau ngelamar kerja kemana? Belum ada Pak. Emang berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu? Kan berapa hari yang lalu? Hari Senin kemarin? Iya, hari Senin saya dipanggil, hari Selasa disuruh nyatetin tanda tangan sama itu surat pengunduran diri, tapi belum saya tanda tangan, belum saya isi surat pengunduran diri. Karena saya pas hari Selasa saya dari jam 8 sampai jam setengah 5 pabrik, mohon minta tolong ke adalah bos Koko gitu ya, Kongko, dari jam 8 pagi sampai setengah 5 jemput istri. Saya bilang sambil nangis, tolong ngetuko, ada 1000 kali minta tolong lah. Cuman memang ngerti saya juga aturan tetap aturan gitu, nggak bisa dinego atau dibarter gitu. Tambah memang posisinya memang saya salah juga gitu, tapi
Untuk sempat nggak kamu menceritakan kejadian yang sebenarnya? Sebenarnya saya disuruh gini-gini. Sudah. Tanggapannya tetap diabaikan. Tetap. Bilangnya juga kan jangan sampai ke depannya ada rival yang lain atau si A yang lain, saya nggak akan nyebutin orangnya gitu, yang nyuruh saya matokin absennya karena takutnya apa-apa gitu. Ya itulah privasi dia gitu, takut jadi kalau misal diomongin jadi dibully atau bisa, pokoknya nggak mau lah gitu ya. Ya, seandainya kamu membicarakan juga ya, saya juga pasti akan disensor sih sebenarnya. Ya